Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan nikmat yang tiada tara sehingga kita bisa berkumpul di ruangan Dewan Guru SMP Negeri 1 Jagirek. Sholawat dan aring salam mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, di mana banyak rentetan hal-hal peristiwa yang telah dirasakan oleh Rasulullah sampai saat ini, sampai kita umatnya saat ini juga mengalami bermacam-macam peristiwa-peristiwa, dan semuanya itu tentunya menjadi sebuah pengalaman berharga untuk kita bagaimana kita menuju melangkah ke masa depan yang lebih baik. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jagirek, kepada Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jagirek, dan kepada seluruh Dewan Guru yang telah meluangkan waktunya untuk bisa berhadir bersama Ibu Yunita SPD, di mana beliau adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP kita sendiri di sini. Bapak Ibu semuanya, dengan kehadiran Bu Yunita di sini dan kita dikumpulkan di sini semuanya, tujuan dari kegiatan kita pada siang hari ini adalah mendengarkan pemaparan dari Ibu Yunita SPD sebagai calon guru penggerak tentang budaya positif. Dan tentunya kita berharap bersama-sama dengan kegiatan ini nantinya Ibu Yunita bisa mengaplikasikan apa yang akan beliau paparkan, dan kita semuanya bisa diajak turut serta untuk berkolaborasi demi kemajuan yang ada pada sekolah kita. Selanjutnya, untuk mendapatkan keberkahan, sama-sama kita mengucapkan kata hamdalah, kata basmalah, supaya kegiatan nantinya bisa berjalan dengan maksimal. Dan selanjutnya saya persilakan untuk yang mewakili Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jagirek untuk memberikan masukan kepada Ibu Yunita khususnya, dan kepada kita seluruh Dewan Guru yang telah berhadir di ruangan guru saat ini. Kepada Ibu Laksmi saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana telah memberi kita kesehatan, kenikmatan di pagi hari ini, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Guru SMP Negeri 1 Jagirek dengan maksud tujuan adalah untuk mendengarkan pemaparan dari Bu Yunita yang mengambil tema tentang budaya positif. Selawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang telah membawa kita ke alam yang kegelapan, ke alam yang terang benderang yang seperti kita rasakan saat ini. Sebelumnya saya akan membacakan pantun terlebih dahulu sesuai dengan guru bahasa Indonesia yang suka berpantun dan suka berpuisi. Jangan berisik naik sepeda motor dari kota Solo membawa gitar. Terima kasih kepada Ibu moderator yang telah mengizinkan saya untuk memberi mukadimah barang sebentar. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah berhadir di ruangan ini untuk
dengan topik menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Kepada ibu-ibu, saya harapkan ini menjadi ilmu baru yang didapat dari Bu Yunita. Kemudian kepada Bu Yunita, saya harapkan agar memberi arahan penjelasan dengan sejelas-jelasnya agar dijadikan pelajaran bagi ibu-ibu semuanya yang akan diimplementasikan di dalam kelas dan di dalam kehidupan sehari-hari. Dari saya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Rita yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk mempresentasikan topik yang sedang dipelajari sebagai tugas untuk memenuhi modul 1.4 yaitu dengan mengambil tema budaya positif. Hanya ini saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Laksmi Setianingsih yang telah mewakili dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jogirek. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beliau yang bahwasanya di sini semoga nantinya Ibu Yunita dalam mengangkat modul budaya positif di sini bisa diterapkan, diaplikasikan dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada SMP Negeri 1 Jogirek. Selanjutnya di sini pemaparan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Yunita, dan tentunya di sini saya berharap dari pemaparan nantinya tersebut kita semuanya bisa menerapkan apa yang memang dipaparkan oleh Ibu Yunita dalam budaya positif, dan di sini juga sebagai pembelajaran untuk kita semuanya. Karena dengan belajar dan belajar bukan berarti kita bodoh, tetapi dengan belajar dan belajar akan membuat kita menjadi lebih berilmu. Selanjutnya kepada Ibu Yunita SPD, waktu dan tempatnya saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, Ibu Rufiati SPD. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, selamat iman, panjang umur, sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia di sekolah tercinta kita di SMP Negeri 1 Jogirek. Sholawat beriring salam juga tidak lupa kita sajikan ke pangkuan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau telah membawa kita semua dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Beliau juga membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jogirek, kepada Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jogirek, dan kepada seluruh Dewan Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 1 Jogirek. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu Dewan Guru karena telah ikhlas, telah sudi meluangkan waktunya untuk hari ini guna mengikuti kegiatan saya pada hari ini dalam menyebarkan pemahaman
berjalan dengan lancar dan penuh semangat ya Bapak Ibu. Oke. Oke, saya ulangi dari sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalan, walaupun saya memang sudah anggota di sini, tetap harus berkenalan lagi ya. Ya, nama saya Yunita SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Aceh Utara. Pada hari ini saya akan memaparkan tentang tugas saya di modul 1.4, yaitu sosialisasi budaya positif yang dilakukan di sekolah kita sendiri di sini di SMP Negeri 1 Cotgire. Baik, adapun agenda pada hari ini yaitu yang pertama, pembukaan tadi sudah dibawakan oleh Ibu Rufiati, kemudian perkenalan oleh saya sendiri, dan kata sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili yang sudah tadi dibawakan oleh Ibu Laksmi Setianingsih. Agenda selanjutnya yaitu presentasi konsep budaya positif, ada tanya jawab, kemudian dilanjut dengan refleksi, dan terakhir penutup. Iya Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan seluruh tentang budaya positif, kita mengkaji ulang dulu. Karena budaya positif ini memang erat sekali kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Semua kenal ya Bu ya dengan Bapak pendidikan kita ya. Iya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Ya. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Profil pelajar Pancasila adalah karakter yang diharapkan muncul pada segenap murid di Indonesia. Keenam karakter tersebut tercerminkan melalui perilaku sehari-hari yang akhirnya menjadi kebiasaan. Jadi ini Bu adalah filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, dan kita semua juga sudah tahu dan sudah menerapkannya di sekolah kita, bahwasanya pendidikan itu memang menyemaikan benih-benih kebudayaan terutama dalam masyarakat, sehingga terciptalah manusia yang beradab. Dan kita di sini sebagai pendidik memang sudah sepatutnya harus menuntun ya, menuntun bukan menuntut. Kalau dulu mungkin kita sudah pernah menuntut kepada anak harus mengikuti apa yang menjadi tujuan kita, tapi pada kali ini kita harus menuntun anak supaya menjadi lebih berkembang ke depannya. Kita menuntun anak supaya mereka tahu kemana arah tujuan mereka ke depannya, sehingga mereka menjadi manusia yang mempunyai akal sehat, seperti misalnya tanggung jawab ya. Kalau kita arahkan, kita kembangkan ke arah yang positif, maka akan lahir tanggung jawab, kemandirian, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian di sini juga ada profil pelajar Pancasila yang sudah menjadi karakter bagi seluruh peserta didik kita. Dan saya yakin dari ke-6 profil pelajar Pancasila itu sudah sering kita lakukan di dalam lingkungan sekolah kita, terutama di kelas bersama peserta didik. Iya, di sini ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Maksud beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini di sini banyak ya Bu ya. Selain kita memang yang paling pertama kali beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita juga tidak lepas dari
kita menyalurkan bertakwa kepada misalnya contoh lain alam, kepada alam ya, kemudian kepada negara atau kepada tumbuhan juga. Bukan berarti kita harus meyakini mereka, tidak, tapi bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, ya Bu ya. Dalam kehidupan beragama bagaimana, dalam bernegara bagaimana, dengan alam apa yang harus kita lakukan, dengan tumbuhan, bukan hanya dengan manusia, ya. Jadi kita juga harus menghargai alam sekitar kita. Kemudian ada berkebinekaan global. Di sini mungkin kita bisa dengan cara mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia, ya. Kita bisa mempelajarinya, kita bisa mensosialisasikannya juga. Oke, kemudian ada bergotong royong. Kalau kita dengar kata bergotong royong, sudah pasti gotong royong itu tidak mungkin sendirian kan, Bu? Ya. Berarti kalau dalam kata bergotong royong di sini, kita harus berkolaborasi. Dan dalam gotong royong juga harus ada kita tanamkan sifat kepedulian. Karena kalau kita tidak mempunyai sifat kepedulian, maka ketika ada kegiatan bergotong royong, kita merasa itu bukan suatu keharusan, ya, kalau tidak ada kepedulian. Kemudian ada kreatif. Nah, kalau kreatif di sini sudah pasti kita harus bisa menghasilkan ide-ide yang baik, gagasan yang baik, gagasan yang positif. Kemudian ada bernalar kritis. Bernalar kritis di sini maksudnya kita mempunyai keluasan berpikir, ya. Kita mempunyai keluasan berpikir dalam mencari atau memecahkan sebuah permasalahan. Dan yang terakhir ada mandiri. Kalau mandiri juga semua kita sudah paham ya. Mandiri itu terlebih untuk kepada diri pribadi masing-masing. Kalau dalam diri pribadi masing-masing sudah ada kemandirian, maka apapun yang akan kita lakukan itu sudah enak dijalankan. Ya, jadi untuk presentasi hari ini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma, disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Ya. Yang pertama di sini ada perubahan paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, melalui pembelajaran paradigma di sini sudah ada contoh kegiatannya, yaitu kegiatan kepalan tangan. Ya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Oke, baik. Sebelumnya saya mohon izin meminta kesediaan waktu Bapak Ibu Guru. Mungkin ada yang bersedia sebentar ke depan, 2 orang saja. Atau saya tunjuk? Oh iya. Oh iya, boleh. Terima kasih. Tanpa ditunjuk Bu ya. Oke. Yang ditunjuk itu biasa anak-anak. Oke, baik. Di sini ada petunjuk perintah. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi di sini siapa yang mau menyobek kertas kecil dan menuliskannya? Boleh Bu Trisna, boleh Bu. Silakan Bu, disobek kecil aja, jangan besar-besar ya. Iya. Ya, silakan Bu Ajeng tuliskan benda yang berharga untuk Bu Ajeng. Benda ya, bukan makanan. Oke. Nah, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Ya, buatlah sebuah kepalan. Nah, di sini tugas Bu Trisna. Ibu akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Bu Ajeng memberikan kertas tersebut. Bagaimana usaha Bu Trisna Ningsih? Silakan.
Ya, bagaimana usahanya? Paksa. Ayo bagaimana? Iya. Berarti apa yang terjadi, Ibu-ibu? Apa yang terjadi? Di sini Bu Ajeng tetap mempertahankan apa yang sudah menjadi miliknya. Apalagi milik itu berharga. Nggak mungkin dia lepas begitu saja ya Bu ya. Iya. Dan di sini Bu Trisnaningsih tetap berusaha mencoba sekuat tenaga bagaimana caranya agar Bu Ajeng itu mau membuka kepalan tangan tersebut dan memberikan kertas yang ada di genggamannya. Jadi semua kembali ke posisi kontrol kita, ya, kita yang mengendalikan, ya. Oke, baik, terima kasih Bu Ajeng, Bu Trisnaningsih, beri tepuk tangan dulu. Ya, jangan diberi. Oke, baik. Iya. Setelah tadi ada kegiatan tadi di depan sudah kita lihat bersama, itu ada kaitannya erat sekali dengan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, sudah pasti kita sebagai guru, kita yang mengontrol murid kan? Nggak mungkin murid yang mengontrol kita. Ya. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tapi saya rasa tidak semua kritik yang kita sampaikan itu akan menguatkan karakter yang menerima. Bisa jadi sebaliknya. Mungkin kalau kritik itu berbentuk positif, tapi kebanyakan kritik kadang-kadang bentuknya negatif, cuma untuk tujuannya ke positif. Kembali lagi semua tergantung kepada yang menerima, ya. Oke, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Insya Allah yang namanya positif itu sudah pasti bermanfaat. Nah, yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya rasa tidak demikian, ya. Walaupun kita lebih dewasa, kita berhadapan dengan anak-anak, kita juga tidak semerta-merta semena-mena sesuka hati kita memaksa hak anak tersebut, kecuali dalam keadaan tertentu, seperti kita di rumah dalam membimbing anak. Memang kadang-kadang harus ada pemaksaan sedikit. Iya, jadi untuk ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu kita tidak bisa, ya. Kita harus tetap melihat kondisinya bagaimana. Kalau memang anak tersebut harus kita paksa untuk demi kebaikan dia, ya kita lakukan, tapi tidak semena-mena, ya. Oke, baik. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, sudah jelas kebutuhan kita ini berbeda, ya Bu ya. Setiap manusia, setiap individu itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, tidak sama. Mungkin saya butuh misalnya butuh teman untuk curhat masalah ini. Belum tentu Bu Ajeng butuh teman untuk curhat tentang masalah itu. Begitu. Jadi setiap individu itu berbeda. Kemudian yang kedua ada semua orang melihat sama. Tapi saya yakin kita semua tidak sama seperti itu, karena kita memiliki gambaran yang berbeda, ya, tidak sama dengan orang lain. Yang ketiga, kita mengubah orang lain supaya pandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, berusaha memahami pandangan orang yang lain tentang dunia. Jadi kita nggak bisa memaksakan dengan pandangan kita ini sama dengan orang lain, tidak. Karena orang lain juga mempunyai pandangan yang berbeda, ya. Misal kita melihat anak tersebut menurut pandangan kita dia itu cerdas, ya, dia itu pandai. Tapi belum tentu dengan guru lain dia itu pandai. Jadi kita tetap mempunyai pandangan yang berbeda dalam hal apapun. Selanjutnya ada perilaku buruk dilihat. Pada teori kontrol, perilaku buruk
Nah di sini perilaku buruk itu memang buruk, tapi semua yang dilakukan itu baik buruk itu mempunyai tujuan yang tertentu, ya. Pasti ada tujuan yang kita melakukan sesuatu. Oke. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya diri kita sendiri yang dapat mengontrol kita, bukan orang lain. Seperti kegiatan kepalan tangan tadi kan, Bu Ajeng yang mengontrol dirinya sendiri untuk mempertahankan apa yang sudah menjadi prinsip dia, ya. Ibaratnya itu nggak bisa diganggu gugat. Ini milikku, kamu nggak boleh tahu. Jangan paksa aku, seperti itu ya, Bu ya. Oke, selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ya, jadi kalau pada teori kontrol itu kita harus berkolaborasi atau bekerja sama dan konsensus. Konsensus di sini mungkin maksudnya yaitu kita mencari kesepakatan bersama, ya, dalam menghasilkan atau mencapai tujuan tertentu. Oke, yang terakhir ada model berpikir menang kalah. Ini pada stimulus respon. Pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi ketika kita berpikir, kita tidak ada yang merasa dikalahkan atau dijatuhkan seperti itu ya. Tetap hasilnya dia ke model berpikir menang-menang. Tidak ada yang namanya ego, sama semua. Oke, di sini ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Jadi ini ada definisi dari disiplin positif ya. Disiplin positif. Saya rasa kita semua di sini sudah sering menerapkan disiplin positif kepada seluruh peserta didik kita. Yang bertujuan semua ingin menciptakan peserta didik yang benar-benar memiliki disiplin dari dalam diri sendiri. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3. Yang pertama motivasi eksternal. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, berarti di sini kita kan berpikir ya, berpikir. Kalau kita tidak melakukan sesuatu itu, kira-kira nanti saya dapat hukuman apa ya? Begitu kan? Kita berandai-andai apa yang akan terjadi ke depan. Itu keluar dari motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contohnya bagaimana? Misalnya kita hadir setiap hari tepat waktu di sekolah, hadir lebih awal, ya. Mungkin ada yang berpikiran, kira-kira apa ya yang saya dapatkan kalau saya tiap hari tepat waktu datangnya? Kira-kira kepala sekolah mau kasih apa ya? Begitu ya kira-kira? Iya. Jadi itu motivasi eksternal yang dia memikirkan kira-kira sesuatu yang dikerjakan itu nanti dia akan mendapatkan imbalan apa? Dia mendapatkan timbal balik dengan apa yang dikerjakan, apa yang akan dia dapatkan, seperti itu. Oke, selanjutnya motivasi internal, tujuan disiplin positif. Motivasi internal ini memang dari dalam diri kita ya, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa
apabila saya melakukannya, ya contohnya tetap seperti tadi. Kalau kita setiap hari datang tepat waktu, kita bertanggung jawab di sekolah, berarti kan segala hal positif itu akan kita dapatkan untuk diri kita sendiri, ya, untuk diri kita sendiri tanpa kita mengharapkan mendapat imbalan dari kepala sekolah atau dari teman-teman atau mendapat pujian. Tidak seperti itu. Jadi motivasi internal ini memang betul-betul dari dalam diri kita sendiri, ya. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu itu terdorong dari diri sendiri, bukan karena orang lain. Ya, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia semua pasti mempunyai kebutuhan, ya Bapak Ibu. Seandainya kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, nah maka dari situlah kemungkinan besar akan muncul permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Kalau kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, akan terjadilah sesuatu permasalahan. Ya, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Sudah pasti kalau bertahan hidup kita memerlukan komponen-komponen ini. Yang pertama ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Insya Allah kalau kita semua sudah mempunyai ke-5 komponen itu, kita bisa bertahan hidup dengan sehat, ya. Kita bisa melakukan ibadah dengan khusyuk. Bagaimana tidak? Kalau kebutuhan hidup kita, misalnya seperti makanan, tidak kita penuhi, misalnya 2 hari aja nggak makan, bagaimana kita mau sholat? Ya kan Bapak Ibu? Pasti kita tidak fokus. Ya. Yang kedua ada kasih sayang dan diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadikan bagian dalam kelompok. Oke, rasa diterima. Semua orang ingin diterima di dalam lingkungan apapun, dalam keadaan apapun, ingin selalu diterima, ya, ingin selalu diperdulikan. Dan hal lain, kita juga tidak harus selalu ingin diterima. Kita juga harus bisa berbagi, ya, berbagi, bekerja sama. Karena kalau sudah ada kerjasama, maka dalam kelompok tertentu akan tercipta keharmonisan, ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ada kebebasan. Di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebebasan. Namanya bebas itu berarti bagaimana, Bu? Iya, tidak merasa ada tuntutan, tidak ada merasa terbebani, begitu ya. Dia bebas melakukan apa saja sesuai dengan keyakinan dalam hatinya. Dia bebas memilih, ya. Dia bebas mencoba hal baru, mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya, dan dia mampu mengendalikan dirinya sendiri. Oke, selanjutnya ada penguasaan. Di sini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar, ya. Jadi di sini ada harga diri. Setiap manusia mempunyai harga diri. Jadi tidak sembarang orang bisa menginjak harga diri kita. Benar ya? Iya. Kemudian keinginan untuk dianggap. Keinginan untuk dianggap juga sudah pasti semua menginginkannya. Karena betapa sedihnya jika kita berada di suatu lingkungan, ya, tetapi kita tidak dianggap, tidak pernah dianggap ada menjadi bagian dalam lingkungan tersebut. Bagaimana perasaan kita? Sedih bukan? Iya. Kemudian ada memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Semua itu meliputi dalam penguasaan. Oke, selanjutnya ada kesenangan. Nah, kalau kesenangan ini saya rasa bukan hanya kita aja yang orang dewasa, anak-anak lebih lagi, ya. Kalau dibilang kesenangan, dia lebih banyak lagi waktunya untuk bersenang-senang, ya. Yang pertama bermain, humor, antusiasme, tertawa.
Hal itu semua sudah sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik untuk diri kita sendiri maupun dengan orang lain. Oke, di sini ada beberapa contoh kalimatnya atau pernyataan. Aku sebel, lukisanku tidak rapi dan bagus. Ibu guru malah nunjukin ke semua teman-teman aku di depan kelas. Kira-kira di sini kebutuhan apa, Bapak Ibu? Kebutuhan apa? Apakah penguasaan? Apakah kesenangan? Atau kebebasan? Kebutuhan apa kira-kira, Bu? Aku sebel, lukisanku tidak rapi dan bagus. Ibu guru malah nunjukin ke semua teman-teman aku di depan kelas. Penguasaan? Ya, Bu, kebutuhan apa, Bu? Oke. Apa kira-kira yang paling lebih tepat? Iya, penguasaannya. Oke, yang kedua ada aku bosan setiap hari belajarnya gitu-gitu terus. Dengerin ibu guru aja. Kira-kira di situ ada kebutuhan apa, Bu, dari anaknya? Kebebasan, dia ingin bebas, dia ingin belajarnya itu bervariasi ya. Jadi tidak monoton dengan itu aja. Oke, selanjutnya ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung ketika sedang mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang dan tidak boleh ada suara. Padahal aku kan suka dan hobi menyanyi. Nah, di situ kebutuhan apa, Bu? Apa? Iya, kesenangan. Itu karena mungkin menyanyi itu bagian dari kesenangan dia ya. Kemudian yang terakhir, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai sepatu baru. Nah, di sini kebutuhan apa, Bu? Apa? Perhatian. Dia ingin diperhatikan, dia ingin disayang ya. Maksudnya mungkin dia mau cari-cari perhatian sama gurunya, tapi ibu gurunya nggak peduli. Nah, sekarang kita masuk ke tema posisi kontrol guru. Ya. Pada posisi kontrol guru di sini ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau atau monitor, dan yang kelima ada manajer. Ya, ini 5 posisi kontrol guru. Ya. Pada 5 posisi kontrol guru ini di sini ada motivasinya, ada identitas gagal. Identitas gagal itu kontrolnya dari luar ya. Kemudian ada identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil atau sukses dari kontrol diri. Kalau yang tadi dari luar, yang kedua dari kontrol diri. Menghindari hukuman, mengharapkan imbalan dari orang lain, dan menghargai diri sendiri. Nah, pada posisi penghukum, guru biasanya berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, atau menyakiti serta menyindir. Itu kalau posisi kita berada di penghukum. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, dia guru itu lebih sering berceramah dan mengatakan seharusnya, atau ibu kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu membuat merasa bersalah. Untuk teman, biasa guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya yang lebih dekat dia ya. Dia seperti ngobrol dengan teman, membujuk murid tersebut tapi bersikap layaknya seperti teman. Ya. Kemudian ada manajer. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Biasa manajer itu dia agak lebih tegas sedikit, tapi kata-katanya itu memang benar-benar mengena dan memang dapat memecahkan solusi. Ini ada contoh-contohnya, Bu ya, di penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Begitu kalimatnya. Biasa memang kalau penghukum itu dia nadanya agak lebih serem ya, lebih besar lagi, suaranya lebih kencang. Ya. Kalau pembuat merasa bersalah, berbeda lagi. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres.
Jadi si anak pun merasa, aduh ya Allah kasihan sekali ibu ini, begitu kan. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu kamu. Nah, sambil ada kata-kata rayuan sedikit kalau posisi kita sebagai teman. Kemudian sebagai manajer, apa yang kita yakin? Ya. Kalau manajer itu dia lebih menanyakan keyakinan, ya. Nah, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, mencari solusi. Ya. Kemudian pada posisi ini ada hasilnya. Kalau posisinya di penghukum, maka bisa jadi anak itu memberontak. Ya. Kalau kita menghukum, anak itu akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Atau bisa jadi dia berbohong demi menutupi kesalahannya. Saking dia ketakutan, bisa saja dia menjadi seorang pembohong demi menyelamatkan diri. Ya. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, hampir sama juga apa yang dilakukan pada anak, menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Nah, kalau teman, dia bisa menjadi apa bahasa kita? Karena kita selalu menjadikannya sebagai teman, dia akan ketergantungannya akan manja. Dia tidak mandiri. Sedangkan di pemantau ini dia lebih bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Dan di posisi manajer, nah kalau posisi manajer ini lebih menguatkan pribadi. Iya. Saya rasa ini udah cukup ya contoh-contohnya ya. Oke. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Oke. Di sini ada 5 contoh kita sebagai penghukum. Nah, coba saya mohon kesediaannya siapa Bu yang mau maju sebentar, 2 orang aja, boleh? Atau Pak EN 1 Pak, tolong ke depan Pak. Pak EN sama siapa nih kira-kira? Bu Nasia, silakan maju sebentar. Iya, silakan. Di sini ada posisi penghukum. Coba saya ingin dengar Pak. Sini Pak. Saya ingin dengar Pak EN bagaimana ketika dia menjadi penghukum. Anak tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Itu ada pakai kalimat yang sudah ada tertera di layar. Bagaimana? Saya mau tengok kekejaman Pak EN bagaimana. Intonasinya. Ya, pakai kalimat itu. Nafsianya sebelah sini. Nafsianya sebelah sini. Kamu sebagai muridnya. Ya boleh. Situ Pak EN. Kenapa kamu tidak pakai atribut sekolah? Mana dasimu itu? Oke. Sekarang kamu hormat kepada bendera selama 1 jam. Ayo hormat. Iya. Oke. Belum. Ada lagi. Diajak tepuk tangan ikut aja. Iya belum. Itu masih posisi sebagai penghukum. Iya. Tapi ternyata gurunya kurang galak. Iya. Ya, muridnya mungkin nggak takut. Oke, sekarang yang pembuat rasa bersalah, bagaimana? Berapa kali Nangis. sudah ibu bilang, kamu itu selalu mengecewakan ibu. Kenapa sih sayang nggak dengerin kata-kata ibu? Kenapa nggak pakai atribut sekolah? Agak berat. Ketinggalan Bu. Selalu seperti itu, nggak sayang kamu sama ibu. Selalu kayak gitu. Ibu udah wanti-wanti, lengkapi atribut sekolahnya. Kayak gini kan ibu, kesannya jadi wali kelas nggak becus urusin anaknya. Gimana sih? Besok-besok pakai ya lengkap. Iya, mantap. Iya, oke. Sekarang coba posisi teman. Bagaimana posisi teman? Nah, kenapa sayang? Kenapa hari ini nggak pakai atribut sekolah? Besok-besok kan dipakai atribut sekolahnya biar nampak lengkap ini ganteng nanti kamu. Kalau ada dasi, pakai kaos kaki, pakai tali pinggang kan tambah keren. Pakai ya besok ya. Jangan lupa itu pakai. Jangan lupa. Iya, oke. Sekarang sebagai pemantau, tapi jangan dulu, biar jangan tegang kali. Oke, sekarang sebagai pemantau, bagaimana? Kamu sudah melanggar. Halo.
kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya apa? Setelah ini kamu beli ke koperasi. Jangan sampai uang kamu habis untuk jajan dan atribut kamu nggak kebeli. Ayo cepat ke koperasi beli sekarang. Oke, ini pemantau tapi kesannya malah lebih ke penghukum ya. Nadanya mengancam. Ya, ayo cepat beli, jangan habis uangnya. Oke, bagus sekali. Kemudian yang terakhir ada posisi manajer. Bagaimana kira-kira? Nah, tahu kesalahan apa hari ini? Tahu, Bu. Apa kira-kira? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Baik, kamu janji? Kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Nasia. Terima kasih Pak Sendri. Terima kasih. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu ya Bu ya. Ketika kita menerapkan 5 posisi kontrol guru. Oke, nah di sini ada posisi kontrol apakah aku? Ada pertanyaan ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol yang mana Bu? Bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Bersalah. Iya, kita tengok dulu jawabannya apa. Iya, pembuat rasa bersalah. Karena kita sudah buat si anak itu merasa menyesali dengan apa yang sudah diperbuatnya, sehingga ibu gurunya jadi kecewa. Oke, next. Posisi kontrol apakah aku? Kamu harus keliling lapangan sekarang. Apa? Penghukum. Kita lihat jawabannya. Iya, penghukum. Karena dia diharuskan lari keliling lapangan. Kalau sebagai teman nggak mungkin dia disuruh lari ya. Oke. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Manajer. Yakin gak ada jawaban lain? Iya, kita lihat jawabannya sama-sama. Iya, posisi di manajer. Memang posisi manajer ini selalu tepat di hati sepertinya ya Bu ya. Ya, selalu tepat di hati, kata-katanya bijak ya, nggak banyak cakap tapi langsung to the point dia. Oke. Sama kayak Kemudian, ayo lakukan demi Bapak Ibu nak. teman. Sebagai apa? Sebagai teman. Kita lihat lagi. Apa jawabannya? Iya, sebagai teman. Oke, satu lagi yang terakhir. Kamu tidak akan pernah dapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, apa itu kira-kira jawabannya Bu? Hah? Pemantau atau monitor ya? Kita lihat dulu jawabannya. Iya, sebagai pemantau. Kita mantau anak-anak, ada ngerjain tugas enggak? Oke. Nah, diskusi 5 posisi kontrol ya. Di mana posisi Anda sebelum belajar modul budaya positif? Sebelum kita mengenal budaya positif ini, kira-kira dulu kita posisinya di mana ya Bu? Beda, Iya. Kalau kita memang lebih ke penghukum ya. Karena dulu kita berpikiran bahwa menghukum itu jalan satu-satunya untuk membuat efek jerah pada anak. Padahal pada pembelajaran yang sekarang kita dilarang menghukum. Karena apa? Kalau kita memberi hukuman itu bisa menjadi mungkin bisa menjatuhkan mental si anak, ya. Malah dia jadi down. Dan mungkin malah dia kalau kita kasih hukuman lebih bandel lagi dari yang kemarin. Ya. Oke. Bagaimana perasaan Anda saat itu ketika jadi penghukum? Ya merasa hebat mungkin ya. Saya bangga, saya ada hukum anak, biar kapok dia. Mungkin itu yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita ya Bu ya. Walaupun kita tidak pernah mempunyai niat jelek terhadap anak, kita cuma membuat efek jerah aja dalam dia. Makanya kita kasih hukuman. Dan ternyata untuk pembelajaran budaya positif kali ini itu salah, ya. Kita tidak bisa menjadi penghukum. Oke. Di mana posisi Anda saat ini? Setelah mempelajari ini, kira-kira nanti posisi kita di mana? Manajer. Iya, berproses menjadi manajer Bu Ajeng. Bismillah, mudah-mudahan kita semua nanti bisa menjadi guru yang berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Dan bagaimana perasaan Anda saat ini? Bagaimana perasaannya Bu? Merasa bersalah. Setelah ya merasa senang, merasa puas, merasa lebih tahu mungkin ya bahwasanya apa ini. Ketika anak ada masalah kita harus berada di posisi mana? Sudah tahu meletakkan ya kita posisi sebagai apa?
Oke, di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, konsekuensi terencana atau disepakati, sedangkan di restitusi itu ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di hukuman, murid tidak akan tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, karena hukuman itu tindaknya bersifat apa? Sebelah pihak dan ibaratnya tanpa dijadwalkan, tanpa direncanakan. Ya. Begitu kita lihat tindakan anak seperti itu, langsung kita ambil tindakan juga. Ya, jadi anak nggak tahu. Kemudian bersifat satu arah. Bersifat satu arah itu maksudnya bagaimana, Bu? Iya, dari kita sendiri. Memang kita yang mengarahkan apa yang mau kita kasih sama anak-anak sebagai hukuman. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Inilah, kalau hukuman, Bu, bukan hanya kata-kata, bukan hanya kata-kata aja ya. Kadang-kadang bisa jadi saking udah geramnya kita lari ke fisik atau psikis. Itu sangat membekas sekali kepada anak-anak, saya rasa. Kemudian konsekuensi terencana disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Konsekuensi ya, tetap tidak nyaman. Walaupun itu terkadang dia agak berkaitan dengan hukuman, cuman dia lebih halus lagi. Ya. Konsekuensi itu kita berikan yang agak lebih positif lagi. Ya. Sikap guru selalu memonitor murid. Ya. Namanya kita kasih konsekuensi, sudah pasti kita yang memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Restitusi itulah dimana kita harus mencari solusi terbaik untuk anak tersebut dapat memecahkan masalahnya. Dan di restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kolaboratif itu memang sangat diperlukan, ya. Kerjasama itu memang selalu diperlukan dalam hal apapun. Oke, di sini ada tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, iya. Murid diminta untuk push up 16 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, menggantikan kertas tugas yang teman telah coret-coret, dari coret-coret teman. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman karena dia sudah melanggar peraturan sekolah, ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 15 menit untuk mengikuti pelajaran TJOK. Ini bukan terlambat, bukan terlambat ke sekolah, ya. Konsekuensi. Apa? Iya, konsekuensi. Nah, kita lihat jawabannya. Iya, benar ya. Jadi jawabannya seperti ini. Ada hukuman, konsekuensi tergantung dari tindakan yang dilakukan oleh peserta didik. Oke, next di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Itu pertanyaannya, ya. Kenapa? Karena keyakinan itu memang timbul dari diri dalam individu masing-masing. Kalau sudah ada keyakinan dalam diri, maka segala peraturan akan mudah dijalaninya, ya. Oke. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Di sini ada contoh kalimat. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Karena untuk menghindari terjadinya kecelakaan, maka dibuat peraturan. Ya. Kalau sudah kita punya keyakinan, kita udah tahu apa yang harus kita lakukannya. Kalau bepergian tetap kita akan menggunakan helm biar jangan terjadi sesuatu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu supaya kita memiliki tanggung jawab. Kalau sudah mempunyai keyakinan, maka kita akan lebih bertanggung jawab. Yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa, Bu? Kesehatan. Iya, untuk menjaga kesehatan kita dan tidak menyebarkan virus-virus kepada
orang lain. Ya. Jadi semua itu kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan kita masing-masing dan didukung dari motivasi intrinsik yang ada pada diri kita. Ya. Di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ini ada pembentukan keyakinan kelas. Kalau kita ingin membuat keyakinan kelas, kita bisa berpedoman pada pengertian-pengertian yang sudah saya sebutkan barusan. Oke, di sini ada contoh keyakinan kelas: bersikap jujur, bertanggung jawab, saling menghargai, ramah, sopan, dan peduli, menyimak dengan baik. Kira-kira contoh lain ada, Bu? Contoh kalimat untuk keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu dia kalimatnya berupa kalimat positif, Bu, ya, bukan kalimat negatif atau larangan. Kira-kira ada contoh lain, Bu? Bu Fitri? Ya, contohnya bekerja sama. Iya, contohnya bekerja sama. Ada lagi? Menjaga kebersihan. Ya, itu juga bisa menjadi sebuah keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu ya kita harus sepakat dulu memang sama anak-anak, kan? Ya. Kemudian ada lagi, Bu, yang mau kasih contoh kedua keyakinan kelas. Ibu Salina Ningsih mungkin? Silakan. Apa, Bu? Bergotong royong, apa lagi? Apa lagi? Saling menghormati, Iya, bergotong royong. bergotong royong, masuk tepat waktu, bertoleransi. Ada lagi? Oke, terima kasih banyak ya Salina. Tadi ada disebutkan, yang pertama apa tadi, Bu? Bergotong royong, masuk tepat waktu, kemudian apa lagi? Toleransi, ya. Itu juga merupakan sebuah keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Di sini ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampak seperti misalnya di sini memberi salam saat bertemu. Nah, kalau tidak tampak seperti dia acuh, ya. Ketika berjumpa dengan kita, berpapasan dengan kita, dia pura-pura nggak lihat, acuh. Kemudian mengasumsikan niat baik. Pada kegiatan tidak tampak seperti, dia selalu menaruh rasa curiga. Dia selalu suzon kepada orang lain. Kemudian meminta izin jika ingin meminjam barang. Nah, tidak tampak seperti, dia tidak ada minta izin, langsung mengambil barang. Kemudian ada menghormati perbedaan pendapat. Pada kegiatan tidak tampak seperti ini, dia individualis, ya, nggak terbuka, nggak mau, ya bagaimana? Tidak mau, tidak ada kolaborasi. Jadi ketika orang lain berpendapat, dia pun tetap pada pendiriannya. Oke, mengungkapkan rasa terima kasih. Pada kegiatan tidak tampak seperti, dia tidak mudah mengungkapkan rasa terima kasih. Padahal rasa terima kasih ini harus kita tanamkan pada diri anak kita sejak dini, Bu, ya. Dari kecil itu, ucapkan terima kasih, supaya menjadi kebiasaan. Kemudian meminta maaf jika melakukan kesalahan. Pada kegiatan tidak tampak seperti, dia enggan mengakui kesalahan, ya. Dia nggak mau mengakui kesalahannya. Oke, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas, nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa, Bu, yang dituju? Keyakinan. Tanggung jawab, iya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa? Keyakinan kelas apa yang dituju? Tidak mengganggu, dilarang mengganggu orang lain. Menghormati atau menghargai, iya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin atau tanggung jawab. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Menghormati
Oke, kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Menghormati, toleransi. Iya. Kemudian, nah ini ada ya. Kalau tadi selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah nilai kebajikan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu adalah menghormati diri sendiri dan orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu juga menghormati orang lain dan punya komitmen, ya, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu nilai yang dituju keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu ada kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu kesabaran. Kalau nggak sabar pasti dia nggak mau ngantri. Kemudian gunakan masker. Sudah tentu masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, juga merupakan keselamatan dan keamanan. Oke, sekarang ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini definisi dari segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Ya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini restitusi, salah satu cara kita untuk menciptakan kondisi bagi murid agar dia bisa memperbaiki kesalahannya. Oke. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dari 9 ciri-ciri restitusi ini sepertinya kita bisa semakin paham ya. Ke depan apa yang harus kita lakukan atau tindakan apa yang harus kita lakukan terhadap peserta didik kita yang membuat sebuah permasalahan. Oke, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Oke, untuk menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ya, contohnya Ibu Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah seperti itu Bu ya. Kita stabilkan identitas anak. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah kamu, ya nak? Nah, begitu. Kemudian, kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Iya. Jadi itu salah satu contoh dalam menstabilkan identitas. Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ini validasi tindakan yang salah. Ya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Iya. Kita memvalidasi tindakan yang salah tersebut ya, biar si anak itu sadar. Iya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kita tanyakan kepada anak. Apa yang penting bagi kamu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Iya. Kemudian, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi besok? Iya. Jadi ini salah satu contoh-contoh dari validasi tindakan yang salah yang bisa kita terapkan kepada peserta didik kita.
Oke, menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Oke. Pada kegiatan menanyakan keyakinan, kita bisa berkata kepada murid, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal itu seperti apa sih? Ya, kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Iya. Jadi itu contoh dari menanyakan keyakinan. Ya. Setelah kita memanggil anak, kita berikan intervensi 30 detik ya, supaya anak itu bisa berpikir untuk mengembalikan permasalahannya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih memantau? Ya. Membantu. Apakah Oke, baik, demikian tadi ya Bapak Ibu ya, sudah saya paparkan tentang budaya positif. Pada sesi kali ini ada tanya jawab. Kira-kira ada yang mau bertanya, Bu? Oh iya, silakan Bu Nasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu sudah memaparkan tentang budaya positif dari institusi segitiga atau sebagainya dan juga keyakinan kelas. Yang saya ingin tanyakan, apa yang dimaksud dengan budaya positif dan contohnya apa saja, Bu? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Nasia. Ibu Nasia menanyakan tentang apa itu budaya positif ya. Jadi budaya positif itu adalah perwujudan nilai-nilai kebajikan yang telah ada di sekolah kita dan harus kita kembangkan ya, dan menjadi sebuah pembiasaan. Contohnya kita pagi menyambut murid di gerbang dengan kita memberikan sapaan, murid memberikan salam, senyum, itu juga sudah merupakan sebuah budaya positif. Demikian. Nah, Ibu Nasia ya. Oke. Saya rasa cukup aja ya tanya jawabnya ya. Oke, di sini ada refleksi. Hal baru apa yang merubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kira-kira hal baru apa, Bu? Yang Ibu dapatkan? Adanya kontrol-kontrol yang harus kita rubah. Iya, adanya kontrol-kontrol yang harus kita rubah. Bagaimana perasaan Anda selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin positif? Bagaimana Bu perasaannya? Senang, alhamdulillah. Setelah mengikuti sesi ini akan menjadi among yang seperti apa saya? Manajer. Insya Allah kita semua nanti bisa menerapkan posisi kita ke posisi manajer ya. Berarti tanda tangan terus. Ya. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi saya pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, menjadi ilmu baru untuk kita terapkan kepada peserta didik kita. Ya, di sini saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu guru pada hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu calon guru penggerak kita, Ibu Yunita SPD. Mudah-mudahan pemaparan dari Ibu Yunita SPD bisa diterapkan, harapan saya, untuk beliaunya sendiri menghadapi anak murid, dan selebihnya juga kita bisa menerapkan, mengaplikasikan ke lingkungan sekolah kita, supaya lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Cotgirek kedepannya menjadi lebih baik. Di sini saya selaku pembawa acara mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru semuanya, dan saya
selaku pembawa acara, kalaupun ada kesilapan itu murni memang yang saya punyai, kelebihan, kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, mati lampu lah situ. Ayo, silakan. Matiin ya. Cici